Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar daripada almarhum 6 syuhada yang saya cintai, yang saya muliakan, ketua Laskar Muhibbin yang dipimpin pimpinan Al-Ustadz Subhan, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW sekaligus haul 6 syuhada dan deklarasi Laskar Muhibbin beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa lama. Saya dari tadi subuh jam 5 itu saya berangkat pesawat ke Pontianak jam 5 tadi pagi. Jam 5 subuh, terus acara sore, habis acara sore pesawat tadi jam 5 cuma delay berangkat jam 6 dari Pontianak, baru sampai sini jam 9, baru langsung kemari tadi. Jadi mohon maaf nggak bisa lama, tapi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Karena kalau bukan haul 6 syuhada mungkin saya nggak bisa hadir malam hari ini. Karena apa yang telah diperjuangkan dan dikorbankan oleh 6 pemuda yang mengorbankan nyawa dan jiwanya untuk ulama, untuk perjuangan Islam ke depan, nyawa mereka yang mereka korbankan tidak ada apa-apanya dengan capeknya saya datang ke sini untuk menanamkan dalam hati kalian ruh-ruh mereka para 6 syuhada, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja, saya tidak panjang lebar. Kalau saudara-saudara mau lihat tentang maulid, lihat aja ceramah saya di YouTube, saya bahas maulid banyak itu. Saya bahas haul juga banyak. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, saudara-saudara mungkin tahu 6 syuhada ini, 6 laskar ini wafat, meninggal di KM 50, dibunuh, ditembak. Mungkin saudara-saudara cuma tahu itu. Tapi saudara-saudara tidak tahu ditembak di bagian mana, tulang iga mana yang patah, sebelah mana. Nah, itu semua selama 8 bulan 15 hari saya ditahan karena kasus KM 50. Saya ditahan karena kasus KM 50 yang dimana mereka menuduh saya, mendakwa saya menyebarkan berita hoak atau berita bohong tentang kematian Laskar 6 syuhada di KM 50. Akhirnya dari awal saya ditahan. Ketika saya masuk ruang sidang, banyak wartawan nanya, saya bilang alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena saya masuk penjara dengan kasus KM 50 ini. Kenapa? Karena dengan saya masuk penjara akan saya buktikan
di pengadilan bahwasanya mereka enam laskar ini sebelum ditembak mereka benar-benar disiksa dengan sadis, saudara-saudara. Dan alhamdulillah itu terbukti di pengadilan. Malam hari ini saya sudah siapkan beberapa video, nanti lihat di video bareng-bareng bagaimana saya mengungkap, ya, bagaimana saya ungkap foto-foto 6 laskar di persidangan. Mungkin ini jarang ada yang lihat video ini karena ini video ketika saya lagi sidang, ya, jadi saya nggak akan ceramah. Habis saya tunjukin video semua, baru nanti akan saya bacakan resum putusan pengadilan saya itu apa, biar saudara-saudara semua tahu. Coba diputar. Yang patah, tiga depan. Di sini ada bilang yang patah tiga belakang, kiri belakang, ya, kiri belakang yang patah. Tulang dada utuh ada bilang. Ayo sesuai ya. Tulang dada di sini Pak Amin, iga di sini. Iga belakang nih patah, iga kiri belakang. Ada belakangnya ada dia tuh. Patah iga kiri belakang. Tadi ada bilang kalau ditembak depan, iga depan. Sekarang ada di situ. Ada bersamakan. Mau saya bawa ini? Disuruh sama. Baik, pada saudara saksi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ingin ingatkan dari kemarin dan tadi, sidang kemarin dan tadi ini, saya perhatikan Anda banyak berupanya, mungkin bisa jadi. Jadi saya minta tolong, sebelum saya bertanya, Anda tenangkan pikiran Anda, sehingga tidak ada bahasa-bahasa lupa mungkin atau bisa terjadi. Ini masalah nyawa. Saya tekankan itu kepada Anda. Jadi jangan dikit-dikit lupa. Kalau saya hitung tadi ada 8 kali Anda berkata lupa. Anda memeriksa, ini masalah nyawa. Jangan ada kata lupa, mungkin dan bisa jadi. Ini masalah nyawa. Yang meninggal ini adalah seseorang yang memiliki ayah, anak dari ayah, anak dari ibu, yang dimana kehilangan orang tua yang kehilangan anaknya, istri yang menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim. Jadi jangan Anda main dengan masalah nyawa. Pertanyaan pertama, tolong Anda buka surat visum Anda. Sama tidak? Nomornya saya mau lihat. Sebutkan. Visum atas nama Faiz. Visum et repertum. Atas nama baik R072 SKH garis miring 2012 Romawi 2020 IKF 2020 garis miring IKF IKF apa KF? IKF. Iya, garis miring KF. Ini garis miring IKF. Visum et repertum nomor R garis miring 072 garis miring SK titik H garis miring 12 garis miring 12 garis miring 2020 ya, garis miring IKF. IKF atau KF aja? IKF singkatan dari nama instalasi kedokteran forensik. Berarti ini I-nya ketinggalan di sini ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal Jakarta 11 Desember 2020. Atas nama? Atas nama Faiz Ahmad Syukur. Sama berarti. Coba Anda bacakan visum et repertum atas nama Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan dengan nomor R garis miring 071
garis miring SK.H garis miring 12 garis miring 2020 garis miring IKF Tanggal Jakarta 11 Desember 2020 atas nama. Ahmad Sofyan. Baik, terima kasih. Pertama, Faiz. Anda mengatakan peluru daripada Faiz, ya, peluru yang mengenai lengan Faiz, itu mengenai otot bukan tulang. Iya. Betul. Betul. Dan Anda mengatakan tidak ada menemukan luka lain. Iya. Betul. Tapi dalam visum Anda di sini dikatakan bahwa sesuai dengan visum et repertum nomor seperti tadi atas nama Ahmad Syukur yang ditandatangani oleh tim dokter pemeriksa pada instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati, hasil pemeriksaan disimpulkan pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia 22 tahun, golongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan 2 buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, 1 luka tembak masuk pada lengan bawah sisi depan, dan 1 buah luka tembak masuk pada paha kanan sisi luar. 2 buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, 1 buah luka tembak keluar pada paha kanan sisi depan. Nah, terus patah iga kiri belakang. Kenapa Anda tidak mengatakan tadi? Lengan Pak Habib, kan di lengan bukan di iga. Patah, iya Anda mengatakan tidak ada luka. Sedangkan di situ patah iga belakang. Apakah patah iga tersebut? Akibat senjata api, Bapak. Nah iya, harusnya Anda katakan, Anda bilang tidak ada luka lain. Apakah itu dimuat oleh ahli di dalam keterangan visum? Tergantung tentang patahnya iga itu. Saya muat Bapak di sini. Dimuat, Saya muat di sini. dimuat. Cuma tadi tidak dibilang yang mulia. Ketika yang mulia bertanya, jaksa bertanya, apakah ada luka lain? Nggak bilang. Tidak bilang. Waktu itu ditanya. Kenapa ketika tadi semua bertanya ada luka lain, Anda mengatakan tidak ada? Anda kenapa iga patah itu tidak Anda sebutkan? Karena nanti ditanya. Karena makan sebenarnya Karena nanti ditanya. Ditanya, adakah luka lain? Adakah apa lain? Ditanya tadi, cuma Anda tidak menjawab. Nggak usah ini. Jadi memang begitu gayanya ya. Biasa. Memang saya begitu dalam itu. dia Pak Habib. Biasa dok. Dokter jangan ambil hati. Saya mau ngomong begini. Terangkan saja kenapa Anda tidak mengatakan kalau iga daripada syuhada yang bernama Faiz itu patah. Kalau menjawab. Baik Pak Habib, orientasi saya berdasarkan dari pemeriksaan pertanyaan dari jaksa kan di lakukan pemeriksaan luar. Jadi di luar memang kita tidak bisa periksa kalau organnya patah kecuali kita otopsi. Setelah diotopsi memang saya sampaikan. Tapi secara dari luar ini tidak kelihatan organnya patah karena di dalam. Di sini ya, tadi kan pertanyaannya apa di situ tidak disebut luar dalamnya pertanyaan. Baik dari jaksa, hakim atau dari pengacara tidak ditanya luar dalamnya. Pertanyaannya apakah ada luka lain? Anda bilang tidak ada. Sesuai nggak pernyataan Anda yang sekarang yang bilang tidak ada dengan pernyataan Anda sesuai visum fakta yang Anda lakukan di lapangan ketika itu Anda bedah? Berarti kan nggak sesuai kan? Kalau memang begitu, Itu ada. Benar. Enggak, berarti nggak sesuai. Fakta ada. Iya, berarti nggak sesuai dengan yang Anda tadi katakan. Jawab. Tidak menyebutkannya. ya Iya, tidak menyebutkannya. Bahasa halusnya tidak menyebutkan. Ya. Bahasa kasar saya nggak sesuai. Lanjut lagi. Ahmad Faiz peluru masuk dari mana? Depan atau belakang? Ahmad Faiz masuk dari depan Bali. Masuk dari depan. Ya, Pada umumnya kalau peluru masuk dari depan yang patah tulang iga mana? Lekat mana tulang iga? tergantung letak senjatanya, luka masuknya Bapak. Iya, kalau di situ luka masuknya mana? Luka masuknya Luka
luka masuknya depan. Depan apa yang betul? Ya kan? Ya. Kalau luka masuk depan, Anda coba lihat ke saya. Kalau luka masuk depan, pada umumnya yang patah tulang iga mana? Antara 32, 3, 4, 5. Iga depan atau iga belakang yang patah? Iga depan. Iga depan. Di sini ada bilang yang patah iga belakang. Kiri belakang, lihat. Kiri belakang yang patah. Tulang dada utuh Anda bilang. Ayo sesuai nggak? Oh, tulang dada di sini Pak Amin, iga di sini. Iga belakang nih patah, iga kiri belakang. Ada belakangnya, Anda lihat dong. Patah iga kiri belakang. Tadi ada bilang kalau ditembak depan, iga depan. Sekarang Anda lihat situ. Atau mau disamakan? Mau saya bawa ini? Isunya, sama. Iga kiri patah, iga kiri belakang. Iya patah iga kiri belakang. Terus ada dari depan. Ada bilang dari depan, sekarang dari punggung. Iya, kalau bukan dari depan, mana? Ada depan. Ada depan. Kenapa di sini? Belakang yang patah. Bukan di depan. Ya, ada tulangnya. Aku nggak pernah ada yang pakai yang belakang. Akhirnya mau udah mayat kan. Lupa lagi. Kepulangan Habib Rizik itu ada Di sini, ikat kanan di bawahnya, ditembaknya di mana? Berarti itu peluru begini. Jawab. Perlu itu bukan begini. Jadi begini Pak, masuk ke sini diusir kena jantung atau seperti apa? Iya, berarti kan pelurunya begini. Kalau pelurunya begini berarti bukan ditembak dari depan dong. Ditembaknya dari atas begini. Itu saya tidak tahu Pak. Nah, bukan, kita mau fakta saja. Anda bilang tulang iga sebelah sini, keenam. Peluru masuk dari sini. Berarti kan lubangnya begini. Ayo, jaksa mau tanggapi, silakan tanggapi. Benar kan? Berarti ditembaknya begini. Kalau mau bilang mungkin berarti ditembaknya begini. Makanya peluru tembus begini. Saya juga suka nembak. Tahu posisi peluru itu masuk ke daerah. Berarti kan tidak sesuai. Tadi saya tanya jawab. Kalau ditembak dari depan, kalau ditembak dari depan yang patah, di mana? Depan. Itu nanti
yang mulia. Iya, iya, berarti dia salah. Dia salah. Anda akui nggak itu? Anda salah. Diakui dia salah. Tidak palsu, tapi Anda salah kan? Tidak, bukan. Kita hanya minta ketegasan. Ya, Anda sebagai saksi ahli. Kalau Anda kan saya salah, saya akui saya salah. Karena manusia nggak lepas dari salah. Iya. Berarti Anda salah. Nah, terus penyebab patahnya itu karena apa? Tembakan kan? Iya, Pak. Ya sudah ya. Cuma salahnya Anda, tadi ketika saya tanya, kalau ditembak dari depan, tulang rusuk iga mana yang patah? Anda jawab depan. Sedangkan di visum Anda, kesimpulannya Anda bilang tulang iga belakang, berarti kan salah. Nah, iya, kalau salah bilang salah, jangan mau salah jadi pura-pura benar. Jangan lupa. Apa mungkin bisa jadi iga itu patah bukan karena tembakan? Karena tembakan, Pak. Anda bisa pastikan itu. Tapi kok depannya nggak ada yang patah? Bisa saja seperti itu kalau dia malah begini, Pak. Maaf, ini hanya tadi kan teorinya begini. Teori. Anda tadi mengatakan Anda lebih mengemukakan praktek daripada teori. Iya, tapi teorinya saya tahu sedikit. Baik, coba. Gimana? Jadi mungkin lewat, jadi karena Mungkin ya. iya, itu mungkin, Pak, mungkin. Jadi saya tidak lihat peristiwanya. Mungkin pelurunya masuk di sebelah iga namanya. Gitu lah, beda. Iya, tengah-tengahnya masih bisa masuk. Nah, tembus ke belakang. Karena seperti itu, Pak. Bisa membedakan luka karena tembakan, makanya itu luka akibat berjuang karena penganiayaan. Jelas berbeda, Pak. Patahnya ada berapa? Ya, Tulang iga yang patahnya ada berapa? saya lupa, Pak. Nah, kan lupa lagi. Semuanya satu. Tempat palsu. Kalau iga kan berarti lebih dari satu. Betul juga pernyataan Pak, tapi ya ini patahnya juga baru bisa terus kesimpulan. Di sini iga. Oke lah, kita ambil punya Anda. Kalau memang benar iga yang mana? Nah itu kemudian kami tidak lihat, Pak. Nah, Yang jelas kami tidak hitung iga yang mana. Yang jelas ada iga patahnya. iga patah. Ya. Terus tadi di sini ada bilang belakang yang salah tadi. Nah itu mungkin tadi sebenarnya. Jangan mungkin yang lagi udah mungkinnya ada udah 2 kali tadi. Ya, karena teorinya bisa saja, Pak, lewat sela-sela iga namanya. Baik. Berarti kalau ditembak dari depan, maka pada umumnya yang patah tulang iga depan. Pada umumnya. Tapi bisa jadi kan, kalau Anda bilang tadi mungkin masuk lewat sela-sela. Mungkin. Berarti itu berapa persen dari 100%? 0,1 kah atau 0,2 atau 1? Bisa itu kan bisa. Oh yang bisa, nggak ada kata nggak bisa bagaimana Anda? Ada coba dari 100%, kita ngomong pada umumnya. Ya bisa 50, bisa hampir semua loh. Hampir semua bagaimana? Masa iya? Hebat banget polisi nembak bisa nembus antara 2 tulang iga begitu. Ya makanya, saya nanya berapa persen pada umumnya? Sesuai keahlian Anda. Pada umumnya kalau ditembak di depan, yang patah iga depan. Nah, ini kan berarti kan kebalikannya. Ini kan hal yang tidak wajar. Kalau ditembak di depan, iga belakang yang patah itu kan hal yang nggak wajar. Nah, hal yang nggak wajar itu yang terjadi itu berapa persen? 10%. Baik, udah jawab begitu aja 10%. Berarti 90%-nya kalau tembak dari depan, iga depan yang patah. Nah, begitu. Ini kejanggalan pertama, saudara-saudara. Kejanggalan pertama yang dimana ditembak dari depan, tapi yang patah tulang iga belah, yang patah tulang iga belah, Makin
Karena pada umumnya kalau ditembak dari depan itu yang patah tulang iga. Kalau ditembak, terus kata si saksi ahli tadi itu, dia bilang pelurunya lewat selah-selah iga. Makanya saya bilang, wih hebat banget polisinya, nembak udah kayak apa? Nembak bisa tembus di antara selah-selah iga sampai tembus ke iga belakang, sehingga iga depan nggak kena. Saya tanya, dari 100% itu berapa persen hal-hal seperti itu? Ini kan hal nggak wajar berarti. Wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Yang wajar kalau ditembak dari depan itu yang patah tulang iga. Nah, itu baru dia kan bilang tuh ahlinya berapa persen gitu dia? 10%. Berarti ini hal yang tidak lanjut. Kelima kiri belakang, ya. Coba lihat hasil. 1, jaringan lamak bawah kulit berwarna kuning pucat. Coba Anda aja baca biar lebih fasih. Kalau saya ngomongin terlalu cepat. Oke, jaringan lemak bawah kulit berwarna coklat kekuningan pucat, daerah dada sebesar 10 mm, otot-otot berwarna merah coklat kemerahan, tebal, sekat rongga dada kanan setinggi selah iga 4, selah iga kiri setinggi selah iga 4. Selah iga kiri diafragma itu. Bawahnya terus. Ya, baik. Iya kan? Anda makanya bersekuen, jangan iga Anda bilang enggak, saya hanya bilang iga kok. Ini di sini jelas iga kok. Tulang. Nah, urutannya bagaimana itu saya mau tahu. Urutan iga 5 ke 6 ke 1 bagaimana urutannya? Apakah dari atas ke bawah, bawah ke atas? Atas ke bawah, Pak. 1, 2, 3 sampai 12. 4, 5. Coba. Tidak kalau iga yang kelima itu sebelah mana? 35 di sini, Pak. Saya nggak belum. Ya perkiraan aja. Perkiraan di sini, Pak. Iga kelima di sini. Berarti iga Belakang sini, Pak. di sini. Ya. Di sini. Ya. Iga keenam Di bawahnya. di bawahnya. Iya. Ditembaknya di mana? Kiri. Berarti itu peluru begini. Jawab. Peluru itu bukan begini. Jadi begini, Pak. Masuk ke sini disoset kena jantung atau seperti apa? Iya, berarti kan pelurunya begini. Kalau pelurunya begini berarti bukan ditembak dari depan dong. Ditembaknya dari atas begini. Itu saya tidak tahu, Pak. Nah, bukan, kita mau fakta saja. Iya. Anda bilang tulang iga sebelah sini, keenam. Iya. Peluru masuk dari sini. Berarti kan lubangnya begini. Ayo, guys, saya tanggapi, silakan tanggapi. Benar kan? Berarti ditembaknya begini. Kalau mau bilang mungkin berarti ditembaknya begini. Makanya peluru tembus begini. Saya nggak suka nembak. Tahu posisi peluru itu masuknya dari mana, keluar dari mana. Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak. Jadi saksi si botak tadi itu si botak kan saya tanya sama dia itu ahli dokter forensik karena dia sama 2 orang dokter perempuan itu yang ngotopsi jenazah 6 syuhada. Saya tanya ke dia, yang patah tulang iga mana? Kata dia tulang iga sebelah sini yang patah. Saya tanya, ditembaknya dari mana? Jawab aja, jangan deket. Paham? Baru tahu kan? Nah, ya. Lanjut. Ada lagi pas saya jebak itu si botak itu ada di sini. Lanjut. Ini biar kalian umat tahu, biar mata kalian kebuka bahwasanya apa yang saya sampaikan selama ini bukanlah suatu kebohongan, saudara-saudara. Lanjut. Poinnya disiksa itu, makanya patah. Udah, saya mulai lagi. Dari 2 anak peluru bro. 2 anak peluru. Iya. Jadi peluru itu tulang iga yang patah. Iya. Dari 2 peluru tersebut. Baik, Bang. Ya. Anda berkata seperti seakan-akan saya ini anak kecil, anak muda. Baik, saudara saksi ahli. Saya bersumpah demi Allah
pernyataan Anda pada sore hari ini bohong, dusta, maka saya bermohon kepada Allah agar Allah memberikan Anda, Allah laknat, Allah sengsarakan. Sedangkan ini adalah foto yang kemarin saya berikan kepada saksi ahli, foto atas nama siapa? Yang kemarin yang diperiksa suara. Ini berarti bukti. Luka bakar dan luka bakar, luka lecet, bukan luka bahaya. Anda bilang tadi, bukan. Ini adalah foto salah satu. Ini bukti kalau disiksa yang mulia. Bukan pembusukan. Lutfi Hakim, tolong dicatat yang mulia. Lutfi Hakim, saksi ahli ini mengatakan yang mulia. Tolong dicatat. Tadi saya hanya menjebak Anda. Saya bilang, saya jebak Anda itu. Dan Anda terjebak dengan pertanyaan saya. Makanya kan Hakim sudah bilang, Habib Ali lebih dari pengacaranya. Tidak tahu Pak. Bukan, kita mau fakta saja. Anda bilang lubangnya sebelah sini, keenam. Peluru masuk dari sini, berarti kan lubangnya begini. Ayo, dasar utang kami silakan ke kami. Benar kan? Berarti ditembaknya begini. Kalau mau bilang mungkin, berarti ditembaknya begini. Makanya peluru tembus begini. Saya nggak suka nembak. Tahu posisi peluru itu masuknya dari mana, keluar dari mana? Tahu nggak? Tidak tahu Pak. Enggak. Iya. Dari gambaran luka depan tidak Pak, dari depan kesannya. Pak, patahan tidak pada belakang akibat luncuran peluru yang ke belakang tiga itu dari depan atau bagaimana? Dari depan, kalau peristiwanya bagaimana saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau mungkin pelurunya sepertinya dari depan. Iya. Tembakannya kiri. Ada luka yang kanan dan kiri di dalam dada itu ya. Iya. Nah yang patah ya. Iya. Ya. Garis lurus akibat peluru tembakan yang kiri atau yang kanan yang patah itu. Yang sejajar tentunya, maka sejajar tidak. Ada patah pula. Karena di sana ada 2 peluru kan gitu. Patah tadi kan cuma 1. Iya. Dua yang Iya, dua. Patah tadi kan 2 ya. Apakah dari 2 peluru yang masuk semuanya yang membuat patah tiga, kemudian patah tiga yang mana? Yang sama atau yang berbeda? Kan tulang tiga itu panjang. Iya. Jadi dari ada patahan, patahan itu apakah dari satu tulang tiga atau buat tulang tiga yang patah? Nah, poinnya disiksa itu, makanya patah. Udah saya mulai lagi. Dari 2 anak peluru gitu Pak. 2 anak peluru. Iya. Jadi kalau begitu buat tulang tiga yang patah. Iya. Dari 2 peluru tersebut. Baik Pak. Iya. Anda berkata seperti seakan-akan saya ini anak kecil, anak muda. Baik, saudara saksi ahli. Pertanyaan saya selanjutnya. Anda berkata tadi ya, Anda berkata surat permintaan surat permintaan pemeriksaan luar atas nama Faiz itu dari Polda Metro, betul? Betul Pak. Betul. Nah terus, yang saya heran kenapa di sini Anda berkata surat pemeriksaan luar atas nama
Ahmad Sofyan kok dari Mabes Polri, bukan dari Polda Metro. Saya catat itu. Anda tadi bilang surat permintaan surat visum atas nama Ahmad Faiz dari Polda Metro dan permintaan surat visum atas nama Ahmad Sofyan itu dari Mabes Polri. Anda bilang yang benar di mana? Yang benar dari visum. Jadi mungkin saya salah bicara di sini. Oh, ada salah bicara. Berarti yang benar mana? Mabes Polri, Polda Metro. Dari Polda Metro. Bagaimana? Iya. Baik. Apakah saudara melihat semua jenazah 6 laskar sebagaimana yang tadi Anda bilang? Saya lihat Pak. Semua jenazahnya benar. Anda lihat sekilas apa Ya, yang Anda lihat sekilas. Iya. Dan Anda berani mengatakan tidak ada luka apapun selain luka tembak. 6-6-nya. Tadi Anda bilang begitu. 6-6-nya saya bilang 2 Pak. Oh, Anda yang Anda periksa tidak ada. Tadi Anda tidak tahu yang 4 lain ini. Tidak begitu ya. Tadi Anda lihat, masa? Jadi Tadi saya Anda lihat 6-6-nya. ya saya lihat tapi tidak lihat dengan seksama. Yang saya tanya luka luar. Ya, waktu saya tidak yang lain saya tidak lihat dengan seksama karena bukan tanggung jawab saya. Baik. Yang lihat saya dengan seksama dan manfaat dan Baik. Tapi yang apa namanya? Yang tanggung jawab Anda ini nggak luka luar. nggak ada lupa. Tapi Anda melihat ada apa namanya? Ada 4 laskar yang lain Anda sempat lihat juga. Iya, tapi tidak dengan sesama. Anda nggak lihat teliti, Anda nggak lihat Iya. seksama. Berarti ada luka luar atau enggaknya Anda nggak tahu. Iya. Baik. Tadi Faiz berapa luka tembakan? 4. Iya, 4 Pak. ya, 4. Iya. 2 di dada, 1 di lengan, 1 di Paham. paha. Baik. Anda kan memeriksa, baik pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam, Iya. agar bisa mengetahui penyebab kematiannya, kan begitu? Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda tahu dari bekas luka itu peluru mana yang lebih dulu bersarang? Apakah yang di dada, apakah yang di lengan, apakah yang di paha? Dari keahlian Anda? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Nggak bisa. Kan bisa Anda lihat dari luka, dari bentuk, Nggak bisa. dari darah yang masih ini atau apa. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Baik, kalau tidak bisa, saya tidak maksa. Baik. Anda tidak melihat berarti tidak melihat luka luar ya? Boleh nggak saya ingin bertanya kepada Anda? Nah, ini saya coba. Luka orang diseret itu kayak gimana sih? Coba. Luka lecet, Pak. Luka lecet. Beda nggak luka lecet sama luka lebam? Beda kalau lecet dengan mau. Beda ya? Ini ada foto nih. Orang jatuh dari motor. Ini luka lecet bukan? Coba itu luka apa? Saya tidak bisa. Hah? Saya tidak bisa. Masa gila ini. Masa Anda bisa nilai? Anda bisa nilai orang bisa ada berdak luka kecil begini Anda nggak bisa? Nggak masuk akal. Kalau luka lecet biasa yang saya dapat Pak Adib, ini ada arah-arahnya dari mana. Ya, terus kalau menurut Anda luka apa? Menurut Anda ada luka apa? Luka terbuka, luka bakar, luka apa nggak salah. Luka bakar atau luka terbuka? Iya. Oh, berarti bukan lubang mayat kan? Nggak mungkin lubang mayat begini. Iya, luka juga. Nggak mungkin. Sedangkan ini adalah foto yang kemarin saya berikan kepada saksi ahli. Foto atas nama siapa? Yang kemarin yang diperiksa suhada. Ini berarti bukti. Luka apa tadi Anda bilang? Bakar. Luka bakar atau luka lecet? Bukan luka lubang mayat. Anda bilang tadi. Iya. Bukan lah. Ini adalah foto salah satu. Ini bukti kalau disiksa yang mulia. Bukan pembusukan. Lutfi Hakim, tolong dicatat yang mulia. Lutfi Hakim, saksi ahli ini mengatakan yang mulia. Tolong dicatat. Tadi saya hanya menjebak Anda. Saya bilang, saya jebak Anda itu. Dan Anda terjebak. Udah lihat?
Jadi si botak ini saksi ahli. Fotonya Lutfi Hakim, jenazahnya almarhum, salah satu daripada 6 syuhada. Itu kan ada yang kelihatan apa namanya? Kelihatan apa kalau orang meninggal itu dikasih kayak kain apa batik kan. Nah, jadi ini fotonya almarhum, itu saya lipat kain batiknya biar nggak kelihatan. Jadi hanya kelihatan foto tangannya aja. Saya kasih tunjuk sama si botak tadi kayak di video. Ini ada orang jatuh dari motor, saya bilang. Menurut Anda ini luka apa? Padahal ini fotonya almarhum Lutfi Hakim. Nah, si saksi botak tadi, dokter tadi yang ngebedah 2 daripada 6 laskar itu, dia bilang apa? Tadinya dia bilang saya bukan wewenang saya. Akhirnya kan di situ saya bilang tadi, otak aja bisa kau bedah, bisa kau lihat, masa luka begini kau nggak bisa tahu ini luka apa? Akhirnya dia bilang apa? Kalau bukan luka bakar, luka apa tadi? Luka lecet atau luka terbuka. Itu kata siapa? Yang ngomong dia kan? Dia ngomong itu karena dalam keadaan posisi nggak tahu kalau itu fotonya 6, salah satu daripada 6 syuhada. Akhirnya saya lihatin sama hakim, yang mulia, ini foto, baru saya buka. Ya, jadi yang tadinya saya lempit dikit ini baru saya buka, baru saya kasih lihat. Yang mulia, ini adalah foto Lutfi Hakim, salah satu daripada 6 syuhada. Ini bukti bahwa mereka disiksa, saudara-saudara. Ayo lihat video tadi. Itu bukti disiksa nggak? Disiksa nggak? Kalau nggak disiksa luka apa? Ayo, luka apa? Sedangkan mereka dokter-dokter ini selalu setiap ada luka mereka bilang ini luka lebam mayat, ini luka lebam mayat. Kalian tahu luka lebam mayat? Mayat itu ya kalau 24 jam itu kan darah kan berhenti ngalir. Nah jadi itu ada kayak lebam-lebam begitu. Nah lebam-lebam itu semua dokter-dokternya 3 yang 2 perempuan. Karena yang 2-nya perempuan jadi saya nggak bisa segalak tadi itu sama yang botak itu. Karena saya sama perempuan saya taruh atas kepala kayak mahkota. Saya kalau sama perempuan lembut nggak bisa kasar. Nah 3 dokter itu selalu mereka bilang ini luka lebam mayat, lebam mayat, lebam mayat. Setelah tadi saya buktikan di pengadilan itu luka. Jawab, itu luka lebam mayat atau bukan? Lebam mayat atau bukan? Yang ngomong siapa? Itu dokter yang ngomong. Iya kan? Padahal saya beri kalau dalam ilmu psikologi itu adalah kalian nggak perlu belajar itu. Dengan 2 kali tambahan aja. Bener kan? Bukan luka bakar, apa? Bener kan? Bukan luka lebam mayat, ulangi 2 kali aja. Bener kan? Bukan luka lebam mayat, kena mental itu. Itu dalam ilmu psikologi itu. Saya ulang 2 kali. Bener kan? Bukan luka lebam mayat. Masa luka lebam mayat begini? Nah, itu untuk akhirnya dia ngomong jujur apa adanya. Yang tadinya mungkin mau menutup-nutupi karena dia tahunya itu saya bilang ini orang lagi jatuh di motor, ya akhirnya dia bilang mau nggak mau kalau menurut saya ya ini adalah luka bakar atau luka lecet. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini, kejanggalan-kejanggalan seperti ini, makanya saya dibuktikan tidak bersalah menyebarkan berita bohong. Apa buktinya, Beb? Perhatikan, saya bacakan resum pengadilan. Resum pengadilan itu jadi rincian, diringkas dari semua yang ada di pengadilan itu diringkas menjadi sebuah ringkasan. Ya, biar semua tahu ini resum daripada pengadilan.
Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Resum peradilan HB As-Sayyid Bahar bin Smith alias HB Bahar bin Ali bin Smith. Nomor perkara 220 Pit.Sus garis miring 2022 garing PN Bandung. 1. Perhatikan. Saksi ahli Dr. Farah Primadani Kauroh S.PF. 1. Bahwa saksi memeriksa jenazah 6 laskar tanggal 7 Desember sekitar saat zuhur. Bahwa pada tanggal 7 Desember pukul 2 siang dilakukan pemeriksaan ulang jenazah. 3. Bahwa jenazah yang ahli periksa atas nama Muhammad Suci Khadafi dan Muhammad Reza. 4. Bahwa untuk identifikasi luar kami memeriksa terhadap pakaian mayat, lebam mayat hingga luka-luka yang di tubuh mayat. 5. Bahwa terhadap jenazah yang ahli temukan Muhammad Suci Khadafi ada 3 buah luka tembak masuk. 6. Bahwa pada jenazah Muhammad Reza yang ahli temukan adanya 2 luka tembak, 2 lubang dada sebelah kiri, yang 1 tepat di jantung. Bahwa terhadap Muhammad Reza ada tidak selain luka tembakan. 8. Bahwa otopsi dilakukan irisan dari mulai dagu ke perut bagian bawah ke rongga dada. 9. Bahwa tidak ada proyektil peluru pada korban, artinya peluru tembus. Bahwa dalam tubuh mayat ada luka lain akibat proyektil peluru tersebut tembus di belakang. 10. Bahwa untuk jenazah Muhammad Suci Khadafi 3 buah luka tembakan luar sesuai dengan yang di luar. 11. Bahwa untuk Muhammad Reza tepat di punggung belakang. 12. Bahwa jantung ada kiri, artinya jantungnya yang kena tembakan. 13. Bahwa kerusakan jantung untuk lubangnya sekitar ukuran 1 cm, bagian tengah jantung tembus tetapi jantung tidak hancur. Bahwa ahli dapat menyimpulkan luka organ dalam tersebut kematian daripada utamanya korban. Bahwa perkiraan kematian korban setelah tembakan tergantung seberapa banyak pergerakan yang terjadi. Untuk pergerakan yang hebat membutuhkan waktu yang cepat. 16. Bahwa untuk Muhammad Suci ada 1 robekan pada jantung, 2 buah robekan pada paru. 17. Bahwa ahli tidak menemukan luka lebam atau lainnya selain luka tembak pada jenazah yang ahli periksa. Misalnya luka di tangan, kaki, leher tidak ada, di kemaluan juga tidak ada. 18. Bahwa yang ahli periksa 2 jenazah atas nama Muhammad Suci Khadafi dan Muhammad Reza. 19. Bahwa kedua jenazah hanya ada luka tembak dan tidak ada luka lain. 20. Bahwa ketika jenazah dibawa dan diperiksa dari mulai kejadian penembakan ke pemeriksaan sudah berapa lama ahli tidak mengetahui. Tetapi kami memeriksa jenazah 7 Desember 2020 sekitar pukul 3 sore di Rumah Sakit Bayangkara karena ahli dokter di sana. Bahwa ahli bukan sebagai anggota kepolisian, juga bukan sipil Polri, ahli fungsional kontrak. Bahwa ahli punya keahlian forensik di Rumah Sakit Bayangkara. Bahwa luka tembaknya lebih dari 1. Muhammad Suci ada 3 buah, Reza ada 2 buah. 23. Bahwa tembakan yang di tempat yang fatal, jantung dan paru-paru. Bahwa mengenai jarak tembakan, hal tersebut dari pengetahuan bukan kewenangan dokter forensik.
bahwa kalau memperkirakan dari luka yang ada, tembakan dari jarak jauh. Ini kata dokternya nih, si dokter Farah ini. Poin 26, bahwa setelah masing-masing memeriksa 25, bahwa pemeriksaan luar ahli 2 jenazah 3 sampai 4 jam, untuk bagian dalam juga 3 sampai 4 jam. 26, bahwa setelah masing-masing memeriksa 2 jenazah, kemudian saling memeriksa kembali. Setelah itu kesimpulan dari 3 orang ini dituangkan dalam surat visum itu, bahwa tidak ada perbedaan pendapat satu sama lain, bahwa setelah otopsi mayat kami bersihkan, kemudian kami serahkan kepada pihak keluarga yang menyerahkan ada tim tersendiri, bahwa otopsi di hari yang berbeda, periksaan luar tanggal 7, otopsi di tanggal 8, langsung buat berita acara visum. 30, bahwa setelah diotopsi kami mandikan, kafankan, kemudian kami masukkan dalam peti jenazah. 31, bahwa untuk keluarga memeriksa lagi itu sudah di luar kewenangan kami, pihak rumah sakit. Sepenuhnya oleh pihak keluarga, tidak ada larangan, misalnya dari Rumah Sakit Bayangkara. 32, bahwa untuk jenazah yang ahli periksa, perkiraan waktu kematian antara 2 sampai 24 jam sebelum pemeriksaan. Artinya misalkan diperiksa pukul 2 siang, berarti perkiraan waktu kematian ditarik mundur 2 sampai 24 jam. Kemungkinan berarti jam 12 siang dini hari yang sama sampai jam 2 siang di hari berikutnya. 33, bahwa lebam mayat itu adalah fenomena setelah kematian, jadi ada penumpukan sel darah merah pada bagian bawah setelah mati. 34, bahwa lebam berwarna keunguan, warnanya mirip memar. 35, bahwa fenomena lebam mayat itu pasti di setiap orang yang meninggal, setiap kematian pasti timbul lebam mayat. 36, bahwa posisi sekitar 24 jam lebam mayat sudah mulai sukar atau susah dinilai, lebam mayat muncul mengikuti gravitasi. Maksudnya seandainya mayat dalam posisi terlentang, maka lebam akan timbul di bagian belakang, di seluruh tubuh bagian belakang. Bahwa lebam mayat ini berbeda dengan seperti bekas luka pukul. Bedanya, kalau memar biasa sifatnya terlokalisir, tetapi kalau lebam hampir di seluruh permukaan jadi rata. 39, bahwa lebam mayat mulai muncul 20 sampai 30 menit setelah meninggal, mulai sukar di atas 24 jam. Bahwa kaku mayat muncul 2 jam pasca kematian dan hilang rata-rata setelah 24 jam. Bahwa dari pakaian yang dipakai saat itu, selain luka tembak pada jenazah yang ahli periksa, tidak ada kerusakan, hanya bekas peluru masuk. 42, bahwa di SOP di Rumah Sakit Polri, pemeriksaan jenazah boleh dilakukan setelah adanya permintaan visum dari pihak penyidik. 43, bahwa kalau tidak salah jenazah datang sekitar jam 5 subuh, surat visum jam 11 atau 12 ahli kurang ingat. Bahwa ruang lingkup ahli di forensik melakukan pemeriksaan kepada korban, baik itu korban hidup atau mati. Tujuannya membantu peradilan untuk menemukan memperkiraan mati mayat atau mati mayat jam berapa. Itu salah satu kaitan dengan tindakan pidana untuk mengetahui matinya wajar atau tidak wajar. 45, bahwa kurang lebih standar pengeluaran visuril tidak ada yang sama untuk setiap jenazah, tetapi untuk jenazah yang ahli periksa setelah otopsi tanggal 8, visum kami keluarkan tanggal 11 Desember 2020, 3 hari setelah otopsi. Bahwa hasil foto tidak dilampirkan dalam visum untuk menjaga keamanan di rumah sakit, tidak melanggar etika kedokteran karena bukan termasuk SOP. 47, bahwa karena foto rahasia kedokteran yang hanya bisa diperlihatkan kepada penyidik di persidangan atas permintaan dari penegak hukum bisa. Bahwa ahli tahu mengenai perkara ini dari penyidik yang ahli ketahui dari surat atas nama Bahar Smith, dengan siapa ahli tidak tahu, bahwa visum itu atas permintaan penyidik saja,
Tidak ada surat dari pihak keluarga, persetujuan dari pihak keluarga, setahu saksi tidak ada. Bahwa sesuai ilmu yang kami pelajari, pada umumnya luka tembak jarak dekat akan memberikan gambaran adanya mesiu yang ditemukan di sekitar lubang masuknya. Itu tidak ahli temui pada jenazah Muhammad Suci dan Muhammad Reza. Bahwa warna hitam pada foto jenazah ini bukan sisa mesiu penembakan secara dekat, karena itu akan ditemukan di dinding luka, bukan di kulit sekitarnya. 50. Bahwa kulit mengelupas karena proses pembusukan terjadi, kulit kehilangan protein lebih dari 24 jam, kulit akan mengelupas. Jika terjadi gesekan karena benda tumpul, benda tumpulnya apa ahli tidak tahu karena tidak melihat. 51. Bahwa M. Reza lubang di dada menembus ke paru-paru, kemudian ke belakang mengelupas. Betul. Ini ada 52 sampai 70 ini. Kalau yang satu lagi Dr. Asri Megaratri Praledeba. Nah, ini bahwa ahli, saya tidak baca, nanti insya Allah kita akan share ini nanti biar lihat lebih ini ya. Yang pertama, ini dokter yang kedua masih perempuan yang memeriksa Andi Oktavian dan Lutfi Hakim. Andi Oktavian yang anak sini ya kan? Yang sekarang yang anak sini Andi Oktavian. Nah, ini perhatikan ya, masyarakat sini perhatikan, ini Andi Oktavian. Yang periksa namanya Dr. Asri Megaratri Pralebda. 1. Bahwa ahli membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada penyidik Polri. 2. Bahwa ahli memeriksa jenazah Andi Oktavian dan Lutfi Hakim. 3. Bahwa terhadap jenazah Andi Oktavian ditemukan 2 buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri dan 1 buah pada mata sebelah kiri. Bahwa kondisinya saat itu bagaimana? Matanya masih ada, tidak ada tembusan peluru di kepala, tetapi di pelipis kiri di pinggir, jadi dia menyusuri tengkorak sebelah kiri. 5. Bahwa luka Andi Oktavian, luka tersebut yang di dada terdapat 2 luka tembak masuk, jaraknya berdekatan. 6. Bahwa pada mayat Andi Oktavian saat ahli melakukan pembedahan pada bagian dada itu mengenai jantung dan paru, bahwa terhadap Lutfi Hakim mengenai paru-paru. 7. Bahwa untuk Lutfi Hakim ada 4 buah luka tembak masuk, di depan mengenai paru-paru juga, ketiga paru, keempat juga paru. 8. Bahwa pada jenazah yang ahli periksa tidak menemukan luka lain selain luka tembak. Ya, jadi intinya keterangan dari 2 dokter yang perempuan ini, 2 dokter perempuan ini bahwasanya luka yang ada adalah luka lebam mayat. Itu kalau dari pernyataan dokter yang perempuan. Nah, tapi kalau yang dokter Arif yang botak tadi itu, bahwa ahli membenarkan, ini dokter Arif. Yang tadi Andi Oktavian masih panjang itu sampai poin 33. Nah, ini yang dokter Arif. 1. Bahwa ahli membenarkan keterangan yang diberikan penyidik Polri, bahwa ahli sudah menjadi dokter forensik sejak tahun 2004, langsung ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara dari dulu sampai sekarang, bahwa tujuan forensik pemeriksaan kepada jenazah untuk melakukan memanfaatkan ilmu kedokteran dan untuk kepentingan peradilan. 3. Bahwa untuk jenazah datang atas surat pernyataan dari penyidik biasanya akan tererang pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam. 4. Bahwa pemeriksaan luar 2-3 jam, pemeriksaan dalam 2-3 jam. 5. Bahwa ahli memeriksa atas nama Faiz Ahmad Syukur dan Ahmad Sofyan. Kalau dokter yang pertama tadi ada 70, dia punya poin pernyataan di sidang. Dokter perempuan yang kedua
ada 33 poin. Si botak tadi cuma 5. Kenapa cuma 5? Ya lihat aja, saya udah buka begitu tadi sidangnya itu. Makanya cuma 5. Nah, putusan perkara. Ini putusan perkaranya nih. Menyatakan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak terbukti. Nah, ini lihat ya. Putusan perkara 220/Pitsus/2022 Bandung 1 menyatakan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar. 2 membebaskan. Oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar tersebut. 3 menyatakan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan pertama lebih subsidiar. Rangkuman 1 bahwa, nah ini penting, 1 terkait keterangan saksi ahli dokter forensik Dr. Arif Wahyono di muka persidangan dalam perkara pidana rek perkara nomor 220/Pitsus/2022 Bandung bahwa dokter forensik hanya memeriksa luka penyebab kematian para korban, tidak memeriksa luka lain yang bukan merupakan penyebab kematian. Ini yang pertama. Coba, jadi saya tanya sama saudara-saudara. Jadi kata si dokter Arif ini tadi bahwasanya dokter forensik itu hanya meriksa penyebab kemati. Jadi luka-luka yang ada yang tidak menyebabkan kematian itu tidak mereka periksa. Jadi andaikan disiksa, andaikan dihajar, ya mereka nggak periksa itu. Karena bagi mereka yang mereka periksa adalah luka yang menyebabkan kematian. Paham ya? Kedua, bahwa majelis hakim pemeriksa perkara pidana nomor rek 220/Pitsus/2022 Bandung Pengadilan Negeri Bandung membebaskan terdakwa dari dakwaan primer pasal 14(1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat, dan hanya menjatuhkan pidana pada pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang secara bersama-sama menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap dalam dakwaan jaksa yang lebih subsidiar. Dengan dibebaskannya terdakwa atas dakwaan primer ke-1 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung atas dakwaan berita bohong yang berisi muatan ceramah Habib Bahar bin Smith yang membahas peristiwa KM50 di mana 6 pemuda dibantai, dibakar kemaluannya, dicabut kukunya, disiksa dan dibunuh secara sadis, maka dapat disimpulkan isi ceramah tersebut bukan merupakan berita bohong seperti yang dituduhkan sebelumnya, mengingat perkara tersebut putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap alias ikrah. Paham? Jadi dalam ceramah yang saya bilang bahwasanya 6 pemuda dibantai, dibakar kemaluannya, dicabut kukunya, disiksa dan dibunuh secara sadis, itu dalam putusan pengadilan itu bukan berita bohong. Makanya hakim hanya ngasih vonis menyebarkan berita tidak lengkap atau tidak pasti, bukan berita bohong.
Kalau bukan berita bohong, berarti bisa jadi benar. Oleh karenanya, terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, kami umat Islam, kami masyarakat, kami bangsa, kami rakyat yang mengharapkan keadilan, yang berharap tegaknya keadilan di bumi Indonesia. Dengan ini kami sampaikan, di sini ada orang tua daripada 6 syuhada, yang dimana beliau juga ini hadir waktu sidang saya di Bandung, kasus KM 50. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafatnya 6 syuhada ini bukanlah akhir. Wafatnya 6 syuhada bukanlah akhir. Jangan jadikan wafatnya mereka berenam nih, jangan jadikan wafatnya mereka sebagai akhir dari perjuangan. Jangan jadikan wafatnya mereka sebagai untuk melemahkan perjuangan, sebagaikan menjadikan air yang memadamkan api-api perjuangan. Jangan. Justru mereka berenam adalah seorang martir. Mereka adalah para martir-martir. Mereka adalah pahlawan-pahlawan perjuangan Islam. Mereka mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya. Untuk apa? Untuk menjaga para ulama, untuk menjaga para habaib, untuk menjaga anak cucu Rasulullah. Mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya. Untuk apa? Menjaga Habib Rizik. Agar apa? Agar ke depan selalu Habib Rizik bisa memperjuangkan Islam di tanah Indonesia. Saudara-saudara, 6 nyawa tersebut melayang. Mereka adalah pahlawan, mereka adalah martir. Maka bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, kalian harusnya bangga punya anak yang dimana menjadi pemuda-pemuda yang saat ini telah berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banggalah kalian, wahai orang tua 6 syuhada, karena ruh anak-anak kalian berada di perut berwarna hijau yang bertengger di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah Allah letakkan ruh-ruhnya para syuhada. Berbanggalah kalian, senanglah kalian dengan kabar gembira yang Rasulullah berikan, bahwasanya laisa man mata syahida mayyita. Bukanlah orang yang mati syahid itu mati, tetapi mereka hidup di sorga. Para nabi, para rasul, para wali, ulama, orang soleh, dan orang-orang yang mati syahid, mereka bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Berbahagialah kalian dengan kabar gembira ini, wahai orang tua daripada 6 syuhada. Jangan sekali kalian menyesali kematian mereka. Jangan sekali kalian menyesali wafatnya mereka. Karena mereka wafat, mereka bukan koruptor, mereka dibunuh, mereka bukan bandar narkoba, tetapi mereka adalah pejuang-pejuang. Mereka adalah pemuda-pemudi Islam yang mengorbankan nyawanya, jiwanya, dan terbukti bukan cuma di mulut. Mereka buktikan dengan apa? Dengan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Jadi ini bukan akhir, ini bukan akhir, tetapi ini adalah awal. Maka tanamkan dalam hati-hati kalian ruhnya Andi Oktavian, Suci Khadafi, Muhammad Reza, dan yang lain-lain. Hidupkan mereka di dalam hati kalian, jiwa kalian, agar kalian lebih berani untuk apa? Menjaga para ulama, menjaga para habaib, berjuang untuk Islam, berjuang untuk bangsa, agama, dan negara. Jangan dengan kematian 6 syuhada terus kita jadi lembek. Jangan. Justru kematian mereka harus menjadi api agar pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kenapa? Kita harus tetap berjuang. Jadikan perjuangan mereka, pengorbanan mereka sebagai api yang menambah semangat kalian, para pemuda-pemudi Islam, untuk berjuang di jalan Allah, hancur demi agama, bangsa, dan negara, serta rakyat Indonesia, saudara. Jadi ini bukan akhir. Terus yang terakhir, kami meminta kepada Prabowo dan pemerintahan yang baru. Bukankah Prabowo kata, beliau si Prabowo berkata, saya lihat di videonya bagus itu.
Dia bilang hukum itu harus adil. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Kalau hukum harus adil, berarti jangan tebang pilih. Hukum tajam ke atas, tajam juga ke bawah. Nah itu baru bagus, betul. Jadi jangan cuma di mulut saja. Jangan tebang pilih, betul. Jangan yang dihukum orang-orang yang berseberangan dihukum. Koruptor-koruptor yang berseberangan dihukum. Giliran koruptor-koruptor geng-gengnya Mulyono malah dibiarkan. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kalau mau bantai korupsi, bantai semuanya, betul. Bersihkan bangsa, bersihkan negara, bersihkan Indonesia dari para koruptor-koruptor bangsat, dari para pejabat-pejabat biadab, pejabat-pejabat biadab, daripada koruptor-koruptor bangsat yang membuat rakyat lapar, yang membuat rakyat menderita, yang membuat rakyat susah. Tegakkan hukum juga seadil-adilnya kepada siapapun yang merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jangan cuma hukum tajamnya ke lawan, ke kawan, malah tumpul. Ini nggak benar, betul? Betul. Oleh karenanya kami minta kepada pemerintahan Prabowo untuk mengangkat kembali, menginvestigasi ulang kasus KM50. Betul? 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 Bukti apa? Oh ya banyak bukti. Hasil putusan sidang saya bisa dijadikan novum baru. Hasil putusan saya bisa dijadikan novum. Orang nggak terbukti menyebarkan berita bohong kok. Ya. Oleh karenanya terakhir saudara-saudara, kita bacakan Fatihah kepada 6 syuhada agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita minta kepada pemerintah untuk betul-betul dalam mengangkat kasus ini, kasus KM50, siapa dalangnya, siapapun dia, siapa dalangnya, eksekutornya, apanya, semuanya ya kembali ditegakkan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya negara Pancasila. Sila kelima apa? Sama-sama, sila kelima. Kurang keras, sila kelima. Kurang keras, sila kelima. Yang keras, yang keras. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Sila kelima. Jadi semua rakyat harus mendapatkan keadilan. Ini 6 syuhada anak bangsa. Mereka rakyat Indonesia. Betul. Betul. Jadi pantas juga untuk mendapatkan keadilan. Wajib, bukan pantas. Wajib untuk mendapatkan keadilan. Siapapun yang membunuh mereka, dalangnya, otaknya harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Tidak peduli siapapun mereka, apapun pangkatnya, apapun jabatannya. Kalau mau tegakkan hukum, tegakkan dengan benar, tegakkan dengan betul. Jangan tebang pilih untuk menegakkan hukum, betul? Sebab kebanyakan saya lihat pejabat-pejabat sekarang ini kayak petentang-petenteng sama rakyat. Ngelihat rakyat, ini Indonesia. Saya kasih tahu, Indonesia bukan miliknya Jokowi, betul? Betul? Bukan milik Prabowo, betul? Bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PKS, bukan? Betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik Demokrat, betul? Bukan milik Hanura, betul? Bukan milik partai politik manapun, bukan milik partai Islam manapun. Indonesia bukan milik Panglima TNI, bukan milik Kapolri, bukan milik Presiden, tetapi Indonesia milik kita semua, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saya tanya semuanya, siap hancur demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Dan kita doakan juga kepada Ustadz Subhan yang memimpin Laskar Muhibbin. Mudah-mudahan Allah perkuat langkahan kaki beliau. Dan mudah-mudahan Laskar Muhibbin bisa menjadi laskar, bisa menjadi para pejuang-pejuang yang benar-benar cinta. Jadi Laskar Muhibbin itu artinya laskar pecinta. Pecinta siapa? Pecinta Ustadz, betul. Pecinta Kiai, betul. Pecinta para Gus, betul. Pecinta para Habib, betul. Tapi Ustadz, Kiai, Gus, Habib yang lurus, yang lempeng. Kalau yang nggak lempeng, nggak dicinta sama Laskar Muhibbin. Kalau ada Ustadz belok, Kiai belok, Gus belok, Habib belok, dibela atau dikawal sama Laskar Muhibbin, jangan jadi Laskar Muhibbin berarti. Paham? Tujuan adanya Laskar Muhibbin itu untuk menjaga, mengawal para ustadz, para kiai, para gus, para habaib yang lurus, nggak mencela-mencela, nggak melempem, nggak apa kalau begini tuh, nggak melenceng, ya, nggak melenceng, nggak nikung, lempeng, lurus, nggak bisa disuap, nggak bisa disogok. Yang benar dia sampaikan benar, yang salah dia sampaikan salah. Itu adalah tugas dan itu adalah salah satu daripada didirikannya Laskar Muhibbin, yaitu laskar pecinta. Pecinta para ulama, para kiai, para ustadz, para gus, para habaib. Kemudian pecinta apa? Pecinta majelis-majelis taklim, betul. Pecinta majelis-majelis zikir. Pecinta sholawat, betul. Pecinta musola, betul. Pecinta masjid, betul. Nah, kalau seperti itu, Laskar Muhibbin bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Baik apa tidak? Baik apa tidak? Mau nggak jadi Laskar Muhibbin? Saya tanya, mau nggak jadi Laskar Muhibbin? Mau nggak? Nah itu Ustaz, daftar mereka semua jadi Laskar Muhibbin. Pakaiin seragam semua seperti ini insya Allah. Mudah-mudahan Laskar Muhibbin jaya, sukses. Insya Allah istiqamah dalam perjuangan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah al-arwah aba'ana ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ma syekhna wa syekhna. ومن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نخص خصوصا إلى ستة شهداء محمد رضا اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم اللهم حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وعفوا عند الحساب اللهم افتح لهم فتوحات الأرشية والرحمة والبركة اللهم شرفهم وكرمهم برؤية سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وعلمنا فإنك خير العالمين بسم الله بابنا تبارك هدانا ياسين سقفنا كاف هاء عين صاد كفايتنا هاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit